Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwalil qadimil wahidil jalilil ladzi laisa lahu nadhiru wala syabih. Ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yablughu madda ni'amaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata alimin birububiyatihi arifin biwahdaniyatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu istafahu li wahyihi wa khatama bihi anbiya'ahu wa ja'alahu hujjatan li jami'i khalqi wa ala jami'i khalqi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa uswatihi, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Jamaah dan Allah ayyakum ajma'in. Bidayatul hidayah. Kita masih ada di babu adabi dukhulil khalaq. Bab adab, etika, sopan santun ketika kita memasuki tempat BAB, termasuk tempat mandi. Kita masih akan membahas tentang adab-adab. Ada nanti adab wudu, adab mandi, adab tayamum, adab masuk masjid, dan adab-adab yang lain. Termasuk adab-adab berkaitan sholat, adab berkaitan dengan imam makmum. Sebelum nanti bagian berikutnya, al-qawlu fi ijtinabil ma'asi, berkaitan dengan menjauhi maksiat. Para ulama kita ketika menyusun kitab berkaitan dengan hal ini, antara melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat, senantiasa melaksanakan ketaatan didahulukan. Melaksanakan ketaatan didahulukan dibanding menjauhi maksiat. Boleh jadi pertimbangannya, ketika orang tidak melaksanakan maksiat di saat yang sama tidak melaksanakan ketaatan, itu lebih buruk dibanding orang yang melaksanakan ketaatan di saat yang sama masih melakukan kemaksiatan.
Jadi bab ketaatan selalu didahulukan daripada bab menjauhi maksiat. Adab berkaitan dengan lokasi tempat BAB. Wa indal khuruji ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ketika kita keluar sudah selesai tuntas melaksanakan hajat kita, kata Imam Ghazali, adabnya begitu sudah di luar pintu kita baca ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Ghufranak ay arju ghufranak. Kami selalu berharap ampunanmu ya Allah. Baru dari kamar mandi keluar kita sudah memohon ampunan Allah. Boleh jadi di dalam kamar mandi kita lalai dari mengingat Allah. Bagi orang-orang muhsin, sesaat lalai dari mengingat Allah itu sudah merupakan kesalahan. Bagi mukmin pun semestinya demikian. Sesaat kita lupa lalai mengingat Allah itu sudah merupakan kesalahan. Ingat, ketakwaan yang Allah perintahkan atas kita adalah haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya. Di antara mayoritas sahabat Nabi memaknai takwa yang sebenar-benarnya, di antaranya kamu selalu mengingat Allah tanpa ada sesaat pun kamu lupakan Allah. Boleh jadi selama di kamar mandi ada hal lain yang salah yang kita lakukan, begitu keluar ghufranak. Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Baru alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku hal-hal yang bisa menyakiti aku. Apapun kotoran yang harus dikeluarkan dari tubuh kita, dari perut, dari lambung kita, jika ditahan-tahan memang menyebabkan tidak enak, bahkan bisa menjadi sumber penyakit. Sejak awal Rasul ajarkan doa ini. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Selanjutnya yakin yang tersisa tidak akan menjadi penyebab kita tidak nyaman, tidak akan menjadi penyebab kita sakit. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan menyisakan untukku hal-hal yang manfaat. Doa sekaligus minta pada Allah agar yang keluar tadi memang hal yang tidak baik, yang tersisa agar hanya hal-hal yang baik, yang manfaat. Kita hayati itu, kita baca dengan sepenuh hati, insya Allah sakit lambung akan jauh. Kalau toh dalam hal makan kok kita sembrono, dengan selalu berdoa, insya Allah nggak lama kita segera pengen BAB, langsung keluar. Dalam Al-Adhkarun Nawawi ada di hadis sahih Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ghufranak. Di riwayat hadis yang lain kalimat awal ghufranak itu tidak ditemukan, tapi Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar kamar mandi, beliau ucapkan kata ghufranak, tidak langsung alhamdulillahilladzi dan selanjutnya. Memang di riwayat-riwayat yang lain
kalimat ghufranak tidak ada, tidak disertakan. Di antaranya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kata sahabat Anas bin Malik, Rasul ketika keluar dari kamar mandi, beliau baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, tanpa ada ghufranak di awalnya. Segala puji bagi Allah yang telah melenapkan penyakit dariku dan menyehatkan aku. Riwayat Imam Ibnu Majah. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar, annahu kana yaqulu idza stanja, bahwa beliau apabila selesai istinja, beliau akan berkata alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini Imam Hasan Al-Basri. Doa serupa ini yang ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin tidak kita temukan dalam riwayat hadis. Karena itu besar kemungkinan ini doa beliau, Imam Hasan Al-Basri, diawali doa dari Nabi, beliau tambahi dengan Allahumma ij'alni minat tawwabin dan selanjutnya. Sepenuhnya boleh kita berdoa menggunakan doa dari Nabi, lalu kita tambahi doa susunan sendiri, asalkan ketika hal itu kita ajarkan ke anak kita, ke siapapun yang kita kenal, jangan katakan ini semua dari Nabi. Itu yang tidak boleh. Harus dijelaskan bagian ini warid dari Nabi, yang ini tambahan dariku. Kalau saat ini kita mempraktekkan ini, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, kita harus tahu bahwa kalimat kedua Allahumma ij'alni dan sampai akhir itu dari Imam Hasan Al-Basri, bukan dari Nabi. Doa selesai wudu kita tambahi Allahumma ij'alni minat tawwabin, boleh. Bahkan kalau kita tahu bagaimana dalam sholat saja doa iftitah, ada sahabat Nabi yang menyusun sendiri. Doa iftitah, doa dalam sholat, seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad itu menyusun sendiri. Yang ketika Rasulullah mengetahuinya, Rasul tidak katakan itu enggak boleh, itu bid'ah, enggak. Walaupun ya kita tidak semestinya mencontoh sahabat Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, karena siapalah kita dibanding beliau. Beliau ketika wafat usia baru 37, namun oleh Rasulullah sudah disebut sebagai Al-Abdus Sholeh. Juga diberi gelar oleh Rasul Sayyidul Ansor. Banyak sahabat besar dari kalangan Ansor, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Terkenal beliau sebagai ulama yang banyak meriwayatkan hadis, tapi Rasul berikan gelar Sayyidul Ansor kepada sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Berkaitan beliau itu ada banyak pelajaran buat kita, pelajaran untuk lebih hati-hati. Pelajaran untuk lebih hati-hati, karena ketika sahabat Sa'ad bin Mu'ad wafat,
Ketika beliau wafat, Allah perlihatkan kepada Rasulullah, sesaat dikuburkan beliau dijepit oleh kuburannya dari keempat sisinya. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Hadisnya sahih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Falamma shalla 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fawudi'a fi qabrihi fasuwiya 'alaihi sabbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan summa kabbara fakabbarna faqila ya Rasulullah lima sabbahta summa kabbarta qala laqad tadayaqa ala hadzal abdi salihi qabruhu hatta farrajahu Allah azza wa jalla anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ada dua jalur periwayatan, semuanya ke Imam Ahmad. Yang satu hasan, yang satu sahih. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari kami, ada banyak sahabat mengiringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi rumah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz sedang sakit yang akhirnya beliau wafat. Setelah selesai Rasulullah memimpin sholatnya, sholat jenazah, lalu dibawa ke kubur, dikubur. Setelah kuburnya diratakan, tiba-tiba Rasulullah membaca tasbih. Bukan bacaan dalam hati. Rasulullah tiba-tiba membaca tasbih masih di kuburan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Maka kami para sahabat ikut bertasbih tawilan. Tasbihnya lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Lama. Enggak ada satupun riwayat sahabat menghitung berapa kali tasbih yang waktu itu dibaca oleh Rasul dan para sahabat. Selanjutnya Rasul baca takbir, kami pun ikut membaca takbir. Ketika lalu Rasul berhenti dari bacaan-bacaan zikirnya, ada yang nanya, "Qila ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta?" Kenapa engkau bertasbih dan engkau bertakbir berulang-ulang kali, wahai Rasul? Ini sampai sini, hadis ini menjadi tahlil bahwa zikir, tahlil, tahmid di kuburan itu pernah dilakukan oleh Rasul. Apa manfaat zikir, tahlil, tahmid yang dilakukan di kuburan? Lanjutan dari peristiwa ini. Rasul ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau bertasbih, engkau bertakbir lama berulang kali? Rasul menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi salihi qabruhu. Sungguh kuburan hamba yang soleh ini menjepit dia dari keempat sisinya. Hamba yang soleh Sa'ad bin Mu'adz ketika dikubur, Allah perlihatkan kepada Rasulullah, kuburnya menjepit beliau. Ini seorang hamba yang soleh yang disebut oleh Rasul sebagai hamba yang soleh. Kita belum tentu oleh Rasul dikategorikan abdus soleh. Nah itu jangan terlalu yakin kita pasti udah bebas dari siksa kubur sebagai muslim yang rajin ke masjid. Jangan. Ini seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang oleh Rasul disebut abdus soleh, ternyata masih dijepit oleh kuburnya, disiksa dalam kuburnya.
Karena itu spontan Rasul baca tasbih berulang-ulang lama, lalu baca takbir hatta farrajahallahu azza wa jalla anhu, sampai kuburan ini kembali dilonggarkan oleh Allah. Memang betul siapapun yang mati dengan membawa iman Islam yang diterima oleh Allah, pada akhirnya pasti dia masuk surga. Pasti. Siapapun yang mati, ketika mati dia membawa iman Islam yang sah yang diterima oleh Allah, pada akhirnya pasti masuk surga. Dan itu terjadi nanti ketika kiamat. Banyak ayat Quran menegaskan itu. Di antaranya di surah Yasin yang sering kita baca, ayat 25, 26, 27. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini Allah memberitahukan pada kita firman Allah yang diucapkan oleh setiap mukmin yang mati, yang imannya diterima oleh Allah. Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku adalah orang yang mengimani Tuhan kalian. Aku adalah mukmin, fasma'un, dengarkan ini. Buat siapapun yang mati dengan iman diterima oleh Allah, kila mereka disambut oleh malaikat dengan ucapan udkhulil jannah. Siap-siaplah kalian pada saatnya nanti masuk surga. Lalu si ruh mukmin ini berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan kaumku, keluargaku, masyarakatku tahu. Bima ghafara li rabbi, disebabkan apa Tuhanku memberikan ampunan buatku, wa ja'alani minal mukramin, dan disebabkan apa Tuhanku memasukkan aku dalam bagian hamba-hambanya yang dimuliakan, pasti kaumku, keluargaku, kerabatku tidak akan bersedih berkelanjutan. Jadi siapapun yang ketika mati dengan iman Islam yang diterima oleh Allah, pada akhirnya akan masuk surga nanti di hari kiamat. Tapi sebelum kiamat datang, selama masih di alam barzah, tidak tertutup kemungkinan tetap akan mendapatkan siksa kubur, sebagaimana sahabat Sa'ad bin Mu'adz di hadis sahih tadi. Tapi kita bersyukur kita tidak termasuk muslim yang mengharamkan zikir tahlil di kuburan. Karena ternyata disiksanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz di kubur, ketika Rasul baca zikir, tahlil, tasbih, takbir, langsung dilonggarkan kuburnya oleh Allah. Nah itu ketika kita menziarahi kubur saudara kita, jangan sekedar ziarah tabur bunga habis itu pulang, rugi. Jangan terlalu yakin, kan bapakku kiai besar pasti nggak disiksa di kubur. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang oleh Rasul digelari al-abdus soleh, masih akan disiksa di kuburnya. Besaran beliau diantaranya ketika beliau menyusun doa sendiri, doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Ketika Rasul tahu, Rasul tanya, siapa yang tadi baca doa itu? Aku ya Rasulullah. Rasul bilang, aku takjub dengan bacaanmu, sebab bacaanmu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, rahmat Allah diturunkan. Yang selanjutnya sahabat Abdullah bin Umar yang waktu itu ada di momen itu, beliau pun langsung berkata, semenjak saat itu aku tidak pernah lagi meninggalkan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Jadi doa apapun, terutama di luar sholat atau di dalam sholat di bagian akhir,
Di bagian sujud kita, nggak cuma akhir, di setiap momen sujud kita berdoa dengan susunan sendiri, asalkan doa itu berbahasa Arab, boleh. Tentu yang lebih baik doa yang diajarkan Rasul. Doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita baca yang diajarkan Rasul, niat mempraktekkan sunnah Rasul. Lalu kita tambahi dengan doa sendiri, silahkan. Yang terbaik doa yang diajarkan Rasul kita dahulukan. Kalau toh tanpa doa susunan sendiri, insya Allah itu sudah cukup. Setiap doa-doa yang kita baca, doa yang diajarkan Rasul, kita niatkan menghidupkan sunnah Rasul, itu menjadi bukti bagian cinta kita kepada beliau. Ketika itu kita pupuk terus, dan pada akhirnya cinta kita kepada beliau bisa menjadi lebih tinggi dibanding cinta kita kepada segala hal yang ada di dunia ini. Bahkan cinta kita kepada beliau lebih tinggi dibanding cinta kita kepada diri kita sendiri, maka saat itu surga Firdaus, surga tertinggi sudah ada di depan mata kita.